Selamat pagi buat seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mau mendengar firman Tuhan, tapi kita terlebih dahulu berdoa. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur bagimu ya Bapa di surga, atas segala cinta kasih Tuhan yang menyertai hidup kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu yang kami terima, sehingga malam yang kami lewati bersama dengan Tuhan, kami sehat. Dan pagi hari ini kami akan melakukan seluruh kegiatan kami. Tuhan campur tangan melalui ibadah kami, firman-Mu yang menghantarkan kami untuk melakukan segala kegiatan kami. Karena itu ya Bapa di surga, berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 tertulis di Lukas 9 ayat 62. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menghafal atau mungkin sekali sering kita menyanyikan syair lagu dari Kidung Jemaat nomor 375, di mana syair lagu itu, saya mau ikut Yesus. Itu adalah syair lagu yang menyatakan saya mau ikut Yesus meskipun dalam keadaan susah, saya mau ikut Yesus. Berbicara tentang hal mengikut Yesus di tengah-tengah hidup kita, pasti ada yang mau kita capai ketika kita mau mengikut Yesus. Itu yang mau kita lihat dalam ayat ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mengetahui bila seseorang ingin bekerja, dimanapun tempatnya bekerja, otomatis dia harus memenuhi segala persyaratan, yaitu harus tunduk pada peraturan yang berlaku. Kalau tidak tunduk, maka mendapat sanksi. Cerita yang digambarkan dalam ayat ini yaitu orang yang mengikut Tuhan di tengah-tengah kehidupannya, yaitu orang yang mau melakukan segala sesuatu tanpa melihat resiko atau efek samping yang akan dia alami karena dia sudah mengikut Yesus. Itu yang mau kita lihat di tengah-tengah ayat ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu rahasia di balik keputusan seseorang untuk mengikut Yesus. Ada rahasia yang akan dia dapat di tengah-tengah kehidupannya. Apa motivasi dia ketika dia mengikut Yesus? Apa yang akan membawa dia di tengah-tengah kehidupannya ketika dia mengikut Yesus? Itu yang mau diceritakan oleh ayat ini.
Orang yang mau mengikut Yesus, ada yang berdalih. Yang dikatakan dalam ayat ini, aku mau mengikut engkau, tapi alasannya, izinkanlah aku pergi dahulu mengubur Bapakku. Segala sesuatu di tengah-tengah kehidupannya ketika dia mengikut Yesus, dia selalu mempunyai alasan. Aku mau mengikut Tuhan, tetapi izinkan dulu aku pamitan dahulu dengan keluarga. Aku mau mengikut Tuhan, tetapi izinkan dulu aku melihat kehidupan yang nikmat. Melihat tentang apa yang akan kukerjakan. Itu yang mau dinyatakan dalam ayat ini. Ada orang yang beralasan ketika dia mengikut Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan ini bercerita tentang reaksi Yesus terhadap keputusan para murid yang bertekad mengikutinya. Apa reaksi daripada murid-murid itu ketika dia boleh mengikut Yesus? Ada yang berdalih. Dia mengatakan, izinkan dulu aku mengubur Bapakku. Ada yang berdalih, izinkan dulu aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Ada juga yang berdalih seperti ayat ini. Setiap orang yang siap untuk membajak tidak boleh melihat ke belakang, supaya dia layak menjadi kerajaan Allah. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan memperdengarkan suaranya untuk memanggil kita, jangan kita mengeraskan hati kita. Ketika kita sudah menyatakan aku mau ikut Tuhan, maka tidak ada dalih atau tidak ada alasan yang mau kita perbuat ketika kita mau mengikut Tuhan. Masih banyak yang menolak panggilan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya karena berbagai alasan-alasan yang dia lakukan. Ada alasan yang mengatakan, aku belum siap mengikut Engkau Tuhan, karena masih banyak yang akan kukerjakan di tengah-tengah kehidupanku. Mungkin sekali alasan ini yang membuat kita terhambat untuk mengikut Tuhan. Dengan alasan-alasan yang kita buat di tengah-tengah hidup kita, sehingga kita tidak mampu merasakan bahwa kita harus bangga menjadi pengikut Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Apapun resikonya, apapun yang akan kita lakukan di tengah-tengah hidup kita, harus mempunyai komitmen ketika kita mengikut Tuhan. Kita tidak bisa melupakan itu. Itu juga yang mau kita katakan di tengah-tengah hidup kita. Ketika kita mengikut Tuhan, banyak persyaratan yang akan kita lakukan, dan mungkin sekali persyaratan itu yang membuat kita terhambat untuk bertemu dengan Tuhan. Karena hari ini Allah mengingatkan kita supaya kita tidak mengeraskan hati kita ketika panggilan itu mengikut Tuhan di tengah-tengah hidup kita sudah bagian dari kehidupan orang Kristen untuk mengikut Tuhan. Jangan lupakan komitmen kita. Jangan ragu-ragu untuk mengambil keputusan ketika kita mengikut Tuhan. Ketika kita mengikut Tuhan, tidak boleh menoleh ke belakang. Karena di belakang yang akan membawa kita mungkin melihat kehidupan jasmani, sehingga kita sungkan untuk mengikut Tuhan. Masih banyak yang mau kita lihat ke belakang mungkin karena gemilangnya dunia ini, sehingga kita lupa untuk mengikut Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa motivasi saya dan motivasi kita semua untuk mengikut Yesus? Itu menjadi jawaban kita di setiap harinya. Apa motivasi kita ketika kita mengikut Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita? Itu adalah menjadi doa kita.
Karena mengikut Tuhan di tengah-tengah hidup kita, siap untuk melayani tanpa apa yang mau kita lihat. Tetapi kita siap melayani, bangga sebagai pengikut Tuhan. Bangga menjadi orang-orang yang mau melakukan ketegasan di tengah-tengah kehidupannya. Ketika kita tidak boleh ragu-ragu untuk mengikut Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan kita, harus kita mengakui bahwa keputusan yang tegas tanpa ragu-ragu sedikit pun untuk mengikut Tuhan. Mungkin sekali ketika para perhalado terpanggil untuk mengikut Tuhan, masih banyak yang mengatakan alasan-alasan. Kami juga seperti itu ketika kami terpanggil menjadi pelayan. Kami masih mempunyai alasan-alasan. Tetapi ketika Tuhan sudah memanggil kita untuk mengikut Dia, kita harus mampu memikul salib yang diberikan oleh Tuhan. Tidak akan melupakan komitmen dan tidak akan ragu-ragu mengambil keputusan yang akan kita jalankan ketika kita mengikut Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu seperti ibarat seorang petani yang membajak, yang memfokuskan pandangannya pada tujuan. Ia tidak boleh menoleh ke belakang sebelum dia berhasil melakukan pekerjaannya. Itu juga yang dikatakan dalam ayat ini, karena Allah mempunyai rahasia yang sangat besar ketika kita mau mengikut Dia. Ketika kita mau mengikut segala apa yang Dia berikan di tengah-tengah hidup kita, maka kita akan menerima rahasia sangat besar yang diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengikut Tuhan dengan segenap hati, dengan keputusan yang mau kita jalankan di tengah-tengah hidup kita. Jangan mau mengikut Tuhan, tetapi dia bimbang, dia ragu di tengah-tengah hidupnya. Karena apa? Masih menikmati gemilangnya dunia ini. Dia tidak bisa meninggalkan dunia ini sehingga dia sungkan untuk mengikut Tuhan. Yang mau mengikut Tuhan, yaitu rela untuk mati, rela untuk memberikan segala kehidupannya untuk kemuliaan Tuhan. Yang mau mengikut Tuhan harus menjadi bangga karena kita adalah pengikut-pengikut Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan kita ini, kita harus bersedia memberi waktu, memberi tenaga, memberi pikiran ketika kita menjadi pengikut Tuhan. Jadilah menjadi pengikut Tuhan yang setia, yang memberikan kepada kita kekuatan, karena Allah memberikan kepada kita motivasi yang indah ketika kita mau mengikut Dia di tengah-tengah hidup kita. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun alasan kita di tengah-tengah hidup kita, ketika kita mau mengikut Tuhan, kita ingatlah bahwa bersama dengan Tuhan sangat tenang, bersama dengan Tuhan sangat bahagia. Bersama dengan Tuhan kita akan aman di tengah-tengah kehidupan kita, karena kita sudah mengikut Yesus di sepanjang hidup kita. Dari segi hidup atau dari segi waktu yang kita berikan, dari segi tenaga, dari segala pikiran yang mampu membangun, itu yang membawa kita kepada kekekalan, sehingga kita tidak menoleh ke belakang akan nikmatnya dunia ini, tetapi kita mampu meninggalkan itu karena kita mengikut Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Jadilah menjadi orang Kristen yang mau mengikuti Yesus di tengah-tengah hidup kita, karena mengikuti Yesus
adalah keputusan setiap orang Kristen dan keputusan kita di tengah-tengah dunia ini supaya kita menjadi orang-orang yang bahagia ketika kita mampu mengikut Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Karena itu Allah akan memberikan kepada kita pandangan yang fokus ketika kita berkomitmen untuk mengikut Dia di sepanjang hidup kita. Apapun yang terjadi, suka dan duka, kita harus tetap mengikut Tuhan karena kita adalah orang-orang yang mau menyatakan tujuan kita adalah tujuan yang baik ketika kita mau mengikut Tuhan di sepanjang hayat kita, di sepanjang hidup kita, supaya kita boleh layak ke dalam kerajaan Allah. Maka kita harus mengikut Dia setulus hati dan juga dengan iman kita, kita mau mengikut Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, di tengah-tengah hidup kami mempunyai tujuan, yaitu mengikut Engkau. Motivasi yang sangat besar yang Tuhan berikan ketika kami boleh mengikut Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Kami tidak mempunyai alasan-alasan, tetapi kami harus siap mengikut Tuhan di tengah-tengah perjalanan yang akan kami jalani dan di tengah-tengah dunia yang akan kami hadapi. Kau berkatilah kami Tuhan. Biarlah kami orang-orang Kristen yang mampu mengikut Engkau. Apapun konsekuensinya, apapun resiko yang kami hadapi, kami siap mengikut Engkau. Kau berkatilah kami Tuhan. Biarlah kami orang Kristen yang mau mengikut Tuhan meskipun susah. Di tengah-tengah hidup kami mengandalkan Tuhan. Kau berkatilah kami Tuhan. Kau berkati seluruh kegiatan kami satu hari ini yang akan kami kerjakan, dan juga perjalanan kami. Tuhan memberkati supaya kami seluruh jemaat-Mu sehat, dan Tuhan mendampingi setiap perjalanan kami supaya Tuhan yang memberikan keselamatan. Berkati seluruh kegiatan yang Tuhan titipkan untuk jemaat-Mu, dan berkati seluruh para pelayan, dan juga Engkau berkati seluruh yang bertugas di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu dan yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami, yaitu di mana Tuhan pada saat ini kami masih mengalami virus COVID-19. Tuhan melaluinya, melalui kasih setia-Mu, karena Tuhan menjanjikan yang terbaik di tengah-tengah hidup kami. Kau berkatilah Tuhan setiap kehidupan yang ada di dunia ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang hadir di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami bisa menghadapi apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah seluruh kegiatan yang akan kami kerjakan Tuhan, dan jauhkan kami dari segala penyakit, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Tuhan menyertai kami, dan Tuhan yang membimbing kami di sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa di surga. Seluruh kehidupan kami Tuhan yang mengatur, dan Tuhan yang mengampuni setiap dosa-dosa kami, supaya kami layak menjadi anak-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu.